Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Bagus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas yang lalu sebesar 33.351.197 rupiah. Penerimaan kota infak Jumat yang lalu sebesar 7 juta rupiah. Infak dari Majelis Dzikir Al-Khidmah sebesar 250.000 rupiah. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imarah sebesar 310.000 rupiah, bidang ijarah sebesar 600.000 rupiah, bidang riayah sebesar 637.500 rupiah. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar 39.53.697 rupiah. Takmir masjid menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Amin. Pengumuman yang kedua yang bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini ialah beliau Bapak Kiai Kholidin, sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang adalah Bapak Ustadz Ainur Rafiq MAD. Pengumuman yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:40. Demi menjaga kerusuhan sholat Jumat, mohon para jamaah yang membawa handphone untuk dinonaktifkan atau di silent. Pengumuman yang terakhir, Masjid Bagus Sofa membuka posko penerimaan dan penyaluran takjil buka puasa, infak sodako, zakat fitrah dan zakat mal. Bagi jamaah yang berminat memberikan donasi bisa menghubungi panitia di kantor sekretariat Masjid Bagus Sofa. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan inayah serta taufiknya kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Sementara masih banyak saudara-saudara kita yang sehat walafiat, akan tetapi belum memperoleh hidayah dan taufik dari Allah. Kita doakan agar mereka bersama-sama dengan kita melaksanakan kewajibannya. Allahumma amin. Salawat salam semoga tersanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, melalui mimbar ini kami berwasiat kepada para hadirin
terutama kepada pribadi kami untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi terhadap larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, biasanya setelah melaksanakan sholat 5 waktu, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian dari mereka ada juga yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhanku, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan dalam akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksaan neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hurima 'alan nar kullu hainin walayinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Golongan pertama orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Ibnu Hatim dalam kitab Raudhatul Uqala wa Nuzdatul Fudala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati, yaitu tawadhu, dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Rawahu Ahmad. Berbeda dengan orang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar. Ia tidak akan dapat merasakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat sebesar biji kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaribud Dam'an Lidurusi Zaman Juz 2, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan.
tidak dapat menahan diri dari amanah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-kibru batorul haq wa amadul nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada orang Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Yang kedua, al-layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 6, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad lemah lembutlah terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi mengasihi terhadap umat. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man yuhramir rifku yuhramil khaira." Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Maksudnya orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu yang diharamkan jasadnya menyentuh api neraka adalah yang ketiga, sahlun, yaitu orang yang mudah, orang yang tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa banyak terjadi musibah seperti saat ini, bantuan dapat disalurkan melalui amil-amil yang terpercaya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang terkena musibah. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang yang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Wa man yassara an mu'sala mu'sirin, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah.
wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga kita dapat menjadikan diri kita suatu yang berguna, orang-orang yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bagian daripada orang-orang yang bisa membantu sesama kita yang lagi kesulitan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وتفضل وبارك بذلك وكمالك على سيدك مع صادق قائدة سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wa akhdhul man khalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yuhtikum wa la dzikrullahi akbar.
وأكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة